Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin. Hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua, sebagai yang patut kita ibadahi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selalu memohon petunjuk dan hidayahnya dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, pada pagi ini biasa kita melaksanakan pengajian atau thalabul ilmi, kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang tasahud dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Hai. Tentang apa katanya? Tasahud junjungan Nabi Muhammad. Tentang tasahud dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu artinya tasahud? Apa nama lain dari tasahud? Nggak tahu. Diperhatikan dengan baik biar mengerti apa yang disampaikan. Tasahud atau kita sebut dengan tahiyat. Apa? Tahiyat. Ya. Kenapa disebut tahiyat? Karena ada bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Itu sehingga disebut dengan tahiyat. Ya. Untuk lebih jelas kita bahas tentang masalah itu. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasahud kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, kemudian beliau membaca. Nah, ini ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tasahud. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan apa? Tasahud. Dengan bacaan, ini bacaannya ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasahud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan itu yang dibaca di saat kita sholat. Jadi jangan baca yang lain, ya. Apalagi ngobrol, banyak ke sholat ngobrol. Setong ribut eta baca tahiyat. Nah ini tidak boleh. Halo. Nah itu ya. Kalau sedang sholat nggak boleh seperti itu. Begitu ya. Baca ketika tahiyat. Nah, apa artinya? Tasahud atau tahiyat itu adalah penghormatan. Ya. Tahiyat itu artinya penghormatan. Penghormatan yang penuh berkah dan sholawat serta kebaikan bagi Allah. Salam sejahtera atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat Allah serta berkah Allah atasmu. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu artinya dari apa? Syahadat. Sip. Yang terakhirnya arti dari syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu arti dari syahadat. Nah, arti dari tahiyat itu yang tadi. Jadi tahiyat itu artinya penghormatan. Menghormat, ya. Kenapa ada penghormatan? Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan hanya untuk Nabi. Nah, di dalam sholat ini disampaikan wa ala ibadillahis solihin, dan kepada hamba Allah yang soleh. Nah itu Kasep ainu sholat soleh tuh soleh. Berarti lamun teu sholat teu soleh, mata kudu sholat. Ya, wajib itu teh harus dikerjakan. Ya, neng ya. Nah, gitu. Harus dikerjakan. Seorang lagi neng bukan. Nah, itu ya. Itu orang soleh itu suka sholat dan didoakan di dalam sholat oleh siapa? Seluruh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tuh itu ya. Keselamatan bagi kami dan hamba-hambaku yang soleh. Itu arti dari at-tahiyatul tadi ya. Imam Syafi'i berkata, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuh Kasep, Allah dan malaikat saja mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ya, ini surat Al-Ahzab ayat 56. Biasa suka dibacakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tah eta teh. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan sholawat.
ya, penghormatan ala Nabi kepada Nabi Muhammad. Ada yang menyebutkan membaca sholawat kepada Nabi. Maka dari itu ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bacakan sholawat dan salam penghormatan kepadanya. Begitu ya. Itu Al-Ahzab ayat 56. Terus Imam Syafi'i berkata, maka tidak ada tempat yang lebih utama untuk bersolawat selain kepada sholat. Tidak ada tempat untuk bersolawat selain pada sholat, sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa bersolawat kepadanya ketika sholat adalah fardu atau wajib. Wallahu a'lam. Jadi membaca sholawat, membaca tahiyat di dalam sholat termasuk kepada rukun sholat. Apa? Rukun sholat. Ya. Jadi harus ketika sholat itu membaca sholawat, membaca tahiyat dan sholawat kepada Nabi. Nah ini ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat untukmu, yakni dalam sholat. Nah ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bersolawat kepadamu? Kata Nabi, bersolawat kepadanya ketika sholat. Itu ya. Nabi Muhammad SAW berkata, menjawab, bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah ini terusannya kan. Jadi Allah kan tadi Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, solawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Para sahabat bertanya, bagaimana solawat kepada Nabi? Nabi menyampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Begitu. Ada yang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sholawat ini yang dikenal dengan sholawat Ibrahim, karena di situ ada kata wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah ini disebut dengan sholawat Ibrahim. Ya, halo. Hai. Sholawat apa? Ibrahim. Jadi bacakan sholawat Ibrahim. Nah eta yang di dalam sholat itu. Ya, nah, gitu. Nah ini yang diajarkan ya oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Imam Syafi'i berkata, tatkala diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan mereka tasahud dan bagaimana bersalawat kepadanya dalam sholat,
maka wallahu a'lam. Tidak boleh bagi kita mengatakan tasahud itu wajib dan sholawat kepada Nabi Muhammad tidak wajib. Sementara hadis tentang keduanya datang dari Nabi Muhammad menjadi penguat atau tambahan terhadap apa yang telah diwajibkan di dalam Al-Quran. Jadi kedua-duanya wajib, tasahud dan sholawat atas Nabi. Jadi kalau bacaan tasahudnya Kasep itu at-tahiyatul, ya, atau disebut dengan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segitu itu adalah bacaan tasyahud atau tahiyat. Ya. Jadi tasyahud dengan tahiyat teh dilanceuk. Eta keneh. Sok baca tahiyat at-tahiyatu. Sok baca tasahud at-tahiyatu. Eta keneh. Tapi jangan dicoba sok baca tasahud at-tasahud. Jangan, at-tahiyat we. Ya, at-tahiyat. Nah, kalau sholawat yang tadi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu jadi berkaitan ataupun nyambung, ya, tahiyat dengan sholawat itu. Nah, Imam Syafi'i berkata, bagi setiap muslim yang telah wajib untuk mengerjakan sholat fardu, hendaknya mempelajari tasahud dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak membaca tasahud dan bersolawat kepada Nabi dalam sholat, sedangkan ia pandai membaca tasahud, maka ia harus mengulangi sholatnya. Namun apabila tidak membaca tasahud dan tidak bersalawat atas Nabi Muhammad SAW itu sebaiknya, maka ia harus mengulangi sampai ia membaca keduanya. Artinya bahwa apabila kita pandai, artinya bisa membaca tasahud, namun ketika sholat itu tidak membaca tasahud, maka sholatnya harus diulangi. Begitu. Bagaimana kalau lupa? Lain lagi kalau lupa, gitu ya. Kalau lupa berarti diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Karena itu ajarannya dalam sholat. Apabila lupa dalam bacaan sholat atau gerakan sholat, kemudian diingatkan oleh makmum, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, kita tahu tidak lupa ngan teu maca, tidak dibaca tahiyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Ini tuh. Nah, ini sholatnya tidak sah. Karena kita sudah tahu kan? Dan itu diajarkan agar membaca tasahud. Itu ya. Nah, makanya ini penting kita pelajari. Apabila tidak pandai membaca keduanya, menurut cara bacaan yang benar, maka ia cukup membaca sesuai dengan bacaan terbaik yang dapat dilakukan dalam hal ini, tidak
memadai baginya selain membaca yang disebut sebagai tasahud dan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca yang disebut dengan tasahud dan sholawat apabila ia pandai membaca kedua-duanya, namun ia lalai dan sengaja meninggalkan, maka sholatnya batal dan ia harus mengulangi lagi. Jadi harus dibaca. Kapan dibacanya? Pada rakaat keberapa ini? Tahiyat dibaca rakaat keberapa? Terakhir. Kalau dalam sholat subuh. Salah saya dikira biasanya benar. Atau kalau sholat yang 4 rakaat berarti dibaca pada 2 rakaat. rakaat kedua dan keempat. Itu ya. Mulai kita. Rakaat kedua dan rakaat keempat dibaca tahiyatnya. Dia hanya 15 menit. Nah itu ya, dibaca itu tahiyatnya. Nah, tasahud dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW harus dibaca pada setiap sholat. Pada sholat subuh, tasahud pertama dan kedua dibangun menjadi satu. Jadi pada sholat subuh karena hanya 2 rakaat, berarti tidak ada tasahud awal. Ya, ada juga tasahud akhir. Kenapa? Karena hanya 2 rakaat. Tetapi di dalam sholat yang 4 rakaat berarti ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Batasannya ini minimal sampai mana tasahud awal itu? Kasep. Halo? Hai. Halo. Tasahud awal itu dibacanya sampai dengan sholawat tetap. Tapi sholawatnya orang hanya membaca cukup yang sedikit saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Langsung berdiri lagi. Ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawat sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu paling sedikit membaca sholawat itu yang demikian. Yaitu disebut dengan sholawat Nabi. Halo? Ya, itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung berdiri. Itu tasahud awal atau tahiyat awal. Makanya kenapa tidak lama seperti tahiyat akhir? Kalau tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu. Dan ada tambahan. Setelah itu ya di rakaat terakhir itu atau tahiyat akhir ada tambahan disunahkan. Apa? Membaca doa. Ya. Membaca apa? Doa. Gimana doanya? Nggak tahu.
Diajarkan sama Pak ya. Suka dibaca nggak? Pernah dengar nggak bacaannya? Allahumma inni. Bukan, itu mah doa mau belajar. Ya, terus? Nah, itu. Doa apa itu? Setelah tasahud, setelah tahiyatnya atau setelah sholawat itu dibaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wah, ini doanya mundel itu. Tahu mundel? Enggak. Doanya sangat bermanfaat lah gitu. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon kepadamu, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabi jahannam, dan dari siksa neraka jahannam. Jahannam. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnahnya hidup, wal mamati, dan mati kan. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Ini dibaca dajjal itu ya. Yang mata satu bukan, Pak? Di antaranya. Nanti bahasanya lain deh temannya. Tapi kita minta perlindungan pada Allah. Kenapa? Karena fitnah hidup dan fitnah mati itu akan terjadi. Dan fitnahnya dajjal itu ya. 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 Ini kan sebelum kiamat tiba akan turun dajjal. Ya. Wah, ini kalau sudah turun dajjal, yang benar dajjalnya itu, yang asli fitnah dajjal, wah, dia itu mempunyai kelebihan, bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan banjir, bisa memberhentikan hujan, bahkan bisa menghidupkan orang yang Mati. maut. Sama aja. Oh, ya benar. Hah? Allah. Iya, atas kehendak Allah. Tapi itu adalah dajjal. Namun semuanya itu adalah tipu daya. Ya. Cek bahasa keren nama upit ayat. Tipu daya. Dibalikan jadi upit ayat gitu. Ya. Tipu daya saja, nipu. Upit ya. Dajjal. Orang yang nurut ke dajjal, nah, dia akan bahagia, kata dajjal. Padahal sengsara. Dan orang yang tidak nurut, bahkan orang yang tidak nurut itu akan digergaji oleh dajjal nanti ya, pada saatnya. Padahal dia itu mukmin dan akan masuk surga. Sekarang sudah ada tanda-tandanya, tanda-tanda dajjal datang. Na'udzubillahi min dalik. Bukan astagfirullah. Artinya apa na'udzubillahi min dalik? Amit-amit, Pak. Aduh, eta amit-amit. Aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Itu arti dari na'udzubillahi min dalik. Jadi aku berlindung pada Allah dari datangnya dajjal. Nah, makanya ya orang Islam kasep, bager, gelis, semuanya hadirin sekalian,
kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Ya, dibaca ini makanya dalam setelahnya tasawuf itu. Kalau lupa Pak. Kalau lupa nggak apa-apa, yang itu mah ya, termasuk sunat kan di situ. Tapi kalau tahiyatnya harus dibaca. Begitu. Bagaimana kalau belum bisa? Diajar ya, belajar supaya bisa sama Bapak, insya Allah ya. Gitu. Belajar sama Bapak, belajar sama orang tua yang sudah bisa, belajar sama teman juga boleh, nggak apa-apa. Kanu bisa nya ulah diajar jeung nu teu bisa. Engke bisa ke bawah salah. Lain gitu tahiyat teh kumaha atuh? Bacakeun anu salah, urang teh nurutan we, nah itu salah. Jangankan kepada teman, kepada orang mengajarkan yang salah jangan diikuti. Begitu ya. Nah, ini doa yang dibacakan oleh kita. Jadi inti dari sini adalah kita wajib membaca tahiyat, rukun terhadap sholat itu membaca tahiyat. Di dalam tahiyat setelah itu ada syahadat juga, dan membaca sholawat itu wajib atau rukun dalam sholat. Disunatkan juga seterusnya membaca doa, minta kepada Allah. Minta apa? Minta apa tadi? Nah, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena kita itu berlindung hanya kepada Allah. Bacaannya gimana? Yang kita berlindung kepada Allah. Sip. A'udzubillah min dzalik. Tapi yang tepatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nirrojim itu yang terkutuk atau yang dirajam. Tahu dirajam? Enggak. Dirajam itu artinya dilempari. Nah, ini hukum kan, hukum Islam, had dalam Islam dirajam. Ya. Dirajam, dilempari apa Pak? Batu. Batu apa? Bukan dilempari uangnya. Dilempari uang mana? Dilemparin batu panas Pak. Ya nggak usah panas itu, hanya cuma di neraka ya. Dirajam juga dijilid. Dijilid itu dipukulin sama Allah nanti. Kan aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang dirajam. Terkutuk kali Pak. Iya, terkutuk itu sama ke situ ya, dirajam. Rojim kan? Rojim itu dirajam, yaitu terkutuk. Jadi setan itu terkutuk. Makanya jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan mau kagoda oleh setan. Ya, betul itu. Jangan mau, makanya supaya tidak tergoda sholat. Ya. Jangan lupa berapa kali dalam sehari? 17. Awal bateuing atuh. 5 kali weh nya 17. Rakaat kita 17. Betul. Kalau rakaatnya 17 rakaat. Jangan lupa itu ya, harus dilakukan. Belajar terus. Ya, Kasep ya. Neng, biar menjadi orang-orang yang soleh ya. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Dan doanya tidak henti-henti. Percaya nggak? Tiap menit, tiap detik, tiap jam doanya tidak henti-henti. Percaya nggak? Percaya. Gimana percayanya? Nah, percaya.
Coba lihat nih ya. Waktu sholat itu kan, kalau di kita tadi subuh itu coba subuh jam berapa di situ? 4.36. Maju ke depan sedikit ke daerah Bogor 4.37. Jadi tiap detik, tiap menit ya. Berarti ke daerah Cianjur, itu tiap detiknya. Ke sana ke Jakarta 4.38. Terus ke barat itu. Jadi nggak berhenti didoakan kaum muslimin itu. Ya, terus tiap hari itu subuhnya, beres subuh, duhur nanti didoakan terus. Jadi tiap detik nggak ada yang henti berdoa. Ya, dari fitnahnya Dajjal. Capek dong, Pak. Tidak capek. Kenapa? Karena ada istirahatnya, Pak. Ada istirahatnya. Kan kita tidak terus kita sholat, tapi udah sholat kita. Tinggal yang lain gilirannya terus ke sana. Percaya nggak kalau subuh jam 8? Percaya di daerah lain mah iya. Seperti di kita jadi Indonesia. Dengan Indonesia Timur bedanya berapa jam? Hah? Nggak jadi, Pak. Atau nggak jadi, harus jadikan. 6 jam. Berapa? 6 jam. Ya, 2 jam kan? Kan kita Indonesia Barat atau Timur? Barat. Barat kan? WIBA. WIB. Maksudnya eta. WIB. Waktu Indonesia bagian Barat. Ada lain WIB itu waktu Indonesia belanja lainnya. Ada. Indonesia Singapura. Nah, waktu Indonesia bagian Barat dengan waktu Indonesia bagian Tengah, WITA, itu 1 jam kan bedanya. So, ketika puasa di kita Udah buka. belum buka. Oh iya. Ya, di Surabaya, Jawa Timur itu sudah buka jam 5. Jam 5 sore. Kenapa bukannya jam 5 sore? Karena itu Indonesia bagian tengah. Maaf, bukan timur. Jawa Timur ya. Surabaya itu bedanya 1. Kalau Magelang Jawa Timur. Magelang Jawa Tengah itu ya. Nah, ke sana. Magelang Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengahnya. Magelang. Maksudnya Indonesia Baratnya. Bali Jawa Tengah, bagian tengah. Bali. Bali. Nah, ke sana kayak Kalimantan ya. Sulawesi itu tengah kan. Nah, ke Irian Jaya itu timur. Bedanya 2 jam. Jadi jam 4 Terus buka. geus buka puasa. Gila. Naus pindah ka ditu. Perjalanan ka ditu 3 jam. Anger. Enggak apa enggak awur. Naon atuh? Kan dari jam 12, Pak. Berangkatnya. Oh, berarti anger 3 jam ka dituna. Dari jam 10. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan. Jadi terus didoakan. Ya. Nah, ini kaum muslimin wal muslimat insyaallah akan sehat, akan selamat, akan dijauhi dari Dajjal. Kenapa? Karena didoakan di dalam sholat. Berapa kali sholatnya? 5 kali dalam sehari semalam. Itu berarti didoakan terus 5 kali oleh 1 orang. Sekarang kalau oleh 1.000 orang kali 5. Wah, udah terus didoakan. Makanya tidak henti-henti. Terus didoakan supaya kita selamat Ke Amerika juga, Pak. dan kita dijauhi dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, orang yang pintar, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapat ridho dari Allah, juga sholawat
dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan menjalankan sholat 5 waktu khususnya, ditambah dengan sholat sunat dan seterusnya. Insya Allah itu menambah pahala bagi kita. Sekian, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.